Ketaatan yang membawa berkat dimulai bertitik tolak tadi. Maaf, Taurat apapun yang saudara pegang, agama apapun yang saudara miliki, yang saudara anut, bersyukur adalah dasar daripada berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini membahas tentang ketaatan yang membawa berkat. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu pujian sebelum kita membahas selanjutnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang kekasih, ketaatan yang membawa berkat. Jangan sampai perbuatan baik Anda sia-sia. Kok bisa Pak? Bisa. Banyak orang bertanya kepada Pak Matius, mengapa banyak orang baik, taat beragama, bernasib buruk, bahkan tragis. Apakah memang sia-sia seseorang berbuat baik? Apakah memang orang berbuat baik itu kemudian umurnya pendek, gampang mati? Mari kita bahas, saudaraku, melalui kacamata kebenaran. Ini rahasianya. Saya mau tanya, perbuatan baikkah kalau seseorang memberi makanan kepada orang yang kelaparan? Oh yes. Tentu saudara akan jawab yes. Namun jika orang yang sedang kelaparan itu memang kelaparan karena berpuasa, menjalankan ibadah puasa, sementara pemberinya menyodorkan untuk segera memakannya karena dia tak tahu. Saudaraku yang kekasih, tentu perbuatan baiknya tidak tepat.
Perbuatan baikkah kalau seseorang memberikan narkoba kepada orang yang tidak sakau? Tentu melawan hukum. Namun seorang dokter menyuntikkan psikotropika untuk meredakan nyeri pada pasien sakit kanker, tentu perbuatan yang baik yang tepat. Nah, pertanyaannya, perbuatan baik yang tepat di mata Tuhan itu apa? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mengatakan jangan memberi mutiara kepada babi. Ya kan? Jangan memberi mutiara kepada babi, malah engkau akan dikremusnya kalau bahasa Jawa bilang. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok berbagai ukuran supaya perbuatan baiknya yang saudara lakukan membawa berkat. Tentu saja berkat bukan berarti hanya jasmani. Berkat ilahi juga berkat. Malah itu lebih utama. Tapi kalau kedua-duanya kagak, sia-sia hidup saudara. Sudah berbuat baik, suatu saat bisa kecewa, suatu saat bisa menghujat Tuhan. Seperti yang dilakukan Ayub di kemudian waktu. Di dalam Taurat dan kitab para nabi ada perbuatan baik, perbuatan buruk. Di dalam Injil Kerajaan Allah, di dalam Injil Kerajaan Allah, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, tubuhmu persembahan yang hidup. Kata hidup itu artinya bisa bervariasi. Lanjut. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Lanjut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan. 1. Mana yang baik? 2. Mana yang berkenan kepada Allah. Yes. Dan yang sempurna. Yang sempurna. Jadi ada 3 strata ilahi di dalam perbuatan si manusia. Cerdik-cerdiklah kita berbuat baik, saudaraku yang kekasih. Tetapi kita tengok di antara manusia, kita tengok di antara teman-teman umat manusia, ada apa yang terjadi pada mereka dan kita. Ada berkat ilahi, ada berkat jasmani, ada berkat jasmani yang tidak perlu disyukuri oleh oknum manusia. Banyak yang orang demikian, karena itu kok menganggap kewajiban Allah. Ya kan? Kewajiban Allah menghidupi saya, kewajiban Allah memberi nafas. Dan orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan sama sekali tidak memiliki nilai ilahi. Saudaraku yang kekasih, ada berkat jasmani yang disyukuri oleh manusia yang apa? Yang tahu diri. Dan itu yang dihitung Tuhan. Kemudian apalagi kemudian mensublimasi untuk kemuliaan Allah. Dan apalagi membaginya bagi sesama manusia. Oh, itulah yang disebut ketaatan membawa berkat. Secara garis besar, perbuatan baik yang dikenan Allah adalah perbuatan baik ketika saudara mensyukuri
Pagi-pagi begitu bangun, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Saudara bangun pun belum melek, lalu melek. Woi, ternyata masih bisa ngeliat. Terima kasih Tuhan, mata saya masih bisa ngeliat. Saudara boleh berteriak, selamat pagi. Wow, ternyata masih bisa bersuara. Itu syukurin saudara. Nggak usah bernafas dulu. Ya, karena bernafas pun perlu syukur. Terima kasih Tuhan. Ternyata saya masih bisa bernafas. Masih punya paru-paru. Ya kan? Itu yang disebut di hadapan Tuhan adalah manusia yang tahu diri, manusia yang mempunyai. Kepada yang mempunyai apapun yang apa, kepada yang mempunyai aku akan memberi, kepada yang tidak mempunyai apapun yang ada padamu akan diambil daripadamu. Demikian kebenarannya. Matius 4 ayat 25. Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis. Markus 4 ayat 25. Markus 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Terima kasih saya mempunyai, masih bisa melihat. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Aku bisa melihat, ya karena saya mau melihat. Kewajiban Tuhan dong melihat, itu tidak mempunyai. Sama penglihatannya. Tapi besok bisa berbeda, lusa bisa berbeda, karena Tuhan mengatakan lusa kamu tidak mempunyai. apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Akan diambil daripadanya. Dasarnya itu saudara. Ubahlah manajemen saudara, vertikal, horizontal, atau apapun namanya, supaya saudara dianggap Tuhan manusia yang tahu diri, supaya kita dianggap Tuhan sebagai manusia yang mempunyai. Amin. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang marah sama Tuhan, jangan gampang komplain, never yang disebut hujat. Siapa kita? Siapa saya dan saudara? Siapa? Saya dan saudara adalah ciptaan. Amin. Ciptaan. Ketika saudara merasa memiliki waktu dari Tuhan, maka jangan kaget kalau usia saudara diperpanjang. Amin. Jangan kaget. Jadi jangan kaget kok besok masih hidup gitu loh. Kenapa? Karena saudara mempunyai. Terima kasih Tuhan, hari ini saya siap untuk menjadi terang, menjadi garam. Wow. Jangan cuma pagi-pagi berdoa pun sambil berlari, atau enggak berdoa buru-buru, takut telat. Apa saudara memang rindu untuk telat hidup? Enggak kan? Ketaatan yang membawa berkat dimulai bertitik tolak tadi. Maaf, Taurat apapun yang saudara pegang, agama apapun yang saudara miliki, yang saudara anut, bersyukur adalah dasar daripada berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Karena itu ukurannya. Ukuran yang dipakai akan diukurkan kepadamu jikalau engkau kita tengok lagi ya. Kita tengok lagi. Aduh Pak, saya sudah melakukan sesuatu Pak, untuk orang Pak. Tetangga saya baik sekali Pak, maka saya baik kepada dia. Tapi sebelah, maaf saya cerita tetangga sebelah kanan Pak, yang sebelah kiri Pak nyebelin.
Ya, air comberan pun disiramkan ke halaman kami. Sangat nyebelin. Maka saya nengok pun tidak ketika dia sakit. Tetapi tetangga kanan saya nggak sakit pun saya tengok. Dia baik sekali. Jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Amin. Demikianlah ketaatan atau perbuatan baik yang menjadikan Anda berstatus sebagai anak Allah. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yes. Dan terhadap orang-orang jahat. Sudah pernah ngelihat maling tidak bisa bernafas, penjahat yang nggak bisa bernafas? Ya kalau digebukin nggak bernafas. Iya, maksud saya biasa aja jalan-jalan sama kita di mall, terus karena dia jahat, nafasnya cuman sebelah kanan atau sebelah kiri. Enggak juga. Sama Tuhan perlakukan. Amin. Sama. Pernah lihat matahari yang bersinar di hadapan banyak orang jam 11 siang. Semua kena sinar matahari. Ada satu yang tidak kena sinar matahari karena dia jahat. Enggak juga. Ya kalau dia nggak kena sinar matahari karena pakai payung, ya bukan karena jahat, saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih. Tadi kalau mau berkat ilahi mengasihi musuh. Tapi oke lah, kalau Anda membutuhkan ketaatan yang membawa berkat jasmani juga boleh nggak Pak? Boleh. Mari kita terapkan rumusnya. Saya pakai kata yang gampang ya, rumusnya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Ulang ya. Bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Tadi yang Pak Matius sampaikan ya memang, terima kasih Tuhan ada mata. Tetapi ketika mata saudara ternyata remang-remang, ngelihatnya samar-samar, ya kan? Istri yang saudara pilih cantik, ternyata tiba-tiba satu hari menjadi jelek. Bukan karena dia jelek, karena matanya tidak bisa melihat, buram. Saudara mau marah sama siapa? Marah sama istri saudara? Marah kepada Tuhan? Bersyukurlah. Tuhan terima kasih. Saya masih bisa lihat. Walaupun remang-remang, saya masih bisa menyanyi Tuhan. Remang-remang cuaca, tapi istri masih ada. Ya. Amin. Ini yang harusnya dalam segala situasi dan kondisi. Maka kepada orang yang mempunyai, aku akan memberi. Oh anakku, kau tetap bersyukur walaupun matamu remang-remang cuaca. Tuhan akan berikan 1 minggu kemudian, kamu basuhlah pakai sirih. Oh ini fakta, bukan cuma cerita. Bukan hoak, bukan. Itu fakta. Kami banyak kasusnya.
Bersyukur dulu. Ada orang yang bernafas dengan bantuan ventilator untuk oksigen. Anda bernafas dengan bebas. Amin. Anda dapat berjalan tanpa kursi roda. Bahkan bisa berjalan pakai sepatu roda. Wow. Anda dapat makan dengan nikmat. Ya kan, walaupun cuma nasi kucing. Begitu nyuapin meong, nasi kucing namanya. Saudaraku yang kekasih, bersukacita, engkau telah memberikan makanan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Walaupun nasi kucing, tetapi saya tidak menjadi kucing juga karena makan itu. Maka ketika saudara kemudian menaikkannya menjadi rasa syukur itu dalam bentuk melakukan empati kepada orang lain, maka Tuhan akan meletakkan Anda domba. Domba bukan kambing. Domba adalah yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Mengasihi orang lain dengan totalitas, apalagi mengasihi musuh. Domba. Ada lagi yang kedua, adalah bersyukur dan berbahagia atas. Wah, ini nggak enak banget nih, garuk-garuk kepala saya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ini agak sulit saudara. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Ulangin lagi, jangan-jangan salah bacanya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Berbahagia. Kayak anak-anak yang sekolah, dimanapun sekolah akan ada ulangan, ada pelajaran yang susah. Saudara baik waktu SD, SMP, ada pelajaran yang susah. Ya, pelajaran yang susah. Lalu saudara bilang, saya ganti sekolah. Ya, saya ganti sekolah. Pak guru ngasih saya pelajaran yang susah-susah. Bu guru juga demikian. Saya ganti sekolah. Pas saya jadi kepala sekolahnya, ya udah ganti Ya turun aja ke TK yang gampang. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara adalah sadar jati diri adalah manusia yang turun ke bumi untuk mengatasi, belajar, digembleng, mengatasi segala persoalan masalah. Ketika datang masalah, ketika datang pencobaan, saudara siap. Tuhan pimpin saya harus memahami pencobaan ini. Saya harus memenangkan pencobaan ini bersama engkau. Mau itu perbuatan baik yang advance. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara mulai melakukan langkah ilahi itu. Ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kamu menjadi sempurna dalam keilahian. Dan utuh. Utuh. Sayap rohani saudara utuh, nggak rontok. Dan tak kekurangan suatu apapun. Yes. Itu manusia tangguh. Ya. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu dia. Mahkota kehidupan untuk saudara bawa pulang ke surga kekal. Ketika saudara memiliki pangkat ilahi, saudara memiliki buah ilahi, memiliki mahkota kehidupan, maka surga kekal, Firdaus sudah dekat, sudah dicatat nama saudara. Iya kan?
Mulai sekarang, saudaraku yang kekasih, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang membuat khawatir dalam hidup ini, ya, saudara. Mungkin saudara sudah merasakan apa, Matius nggak usah cerita deh. Kalau khawatir itu, wah, muka saya pucat, ya, ogah makan. Jadi lain kali kalau sudah ada yang khawatir dan punya makanan enak, kasihin Pak Matius saja. Ya. Saudaraku yang kekasih, karena waktu dan energi terbuang. Padahal nggak perlu sampai khawatir sekarang, itu memang besok demikian. Oh, maka perbuatan baik yang dilakukan si manusia pun kemudian bisa salah memberi mutiara kepada babi. Untuk itu Tuhan telah menyediakan fasilitas ilahi dan saudara sudah melihat tayangan-tayangannya. Masuklah kerajaan Allah dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, masuk kerajaan Allah yang sudah disediakan 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara mau lebih detail lagi, udah ada tayangan ilahinya. Saudara bisa ulang lihat, udah ada beberapa. Masuklah. Supaya apa? Supaya saudara tahu kebenaran. Kenapa? Yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Nggak percaya? Tengok. Apakah masih ada umur saudara minggu depan? Yang tahu cuma Tuhan. Amin. Atau bulan depan? Yang tahu cuma Tuhan. Saudara merencanakan untuk lulus S3 tahun depan. The big question adalah, apakah tahun depan saudara masih hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mana yang lebih penting? Tahun depan saudara menjadi doktor S3, Dr. Matius PS ALM. Saya bilang nggak usah. Saya mending nggak usah pakai doktoran. Sorry, bukan merendahkan dokter. Saya mending nggak usah pakai doktor di depannya dan tidak usah pakai ALM di belakangnya. Iya kan? Kenapa Pak Matius? Yes. Yang dibutuhkan kita tahu dulu. Oh, tahun depan masih hidup. Tanya Tuhan yang punya hak memberikan kepada saudara pertambahan waktu. Maka mendekatlah kepada Tuhan setiap saat. Itu namanya masuk kerajaan Allah. Akrablah dengan Tuhan. Pakailah fasilitas itu dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa merencanakan dengan jelas. Ketika Tuhan mengatakan, boleh nggak saya S3, ngambil S3 atau S2? Tuhan akan mengatakan, atur dulu dirimu. Karena tahun depan mungkin kamu sakit. Karena tidak pegang aku. Saudaraku yang kekasih, perbuatan baik yang tidak mengubah nasib. Perbuatan baik yang Anda anut mungkin boleh jadi kebanyakan berdasarkan apa yang disebut sebagai berdasarkan Taurat dan kitab para nabi. It's okay, good. Tetapi ketika saudara melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian, itu sudah mendekati kerajaan Allah. Saudara harus menindaklanjuti dalam kerajaan Allah. Kenapa? Boleh jadi
iblis sudah merencanakan waktu yang pendek untuk kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih, ketika perempuan Samaria yang berdosa bertemu dengan manusia Yesus di pinggir sumur Yakub, dan terjadilah yang disebut sebagai dialog ilahi dan jasmani. Dialog jasmani yang dinaikkan menjadi dialog ilahi tentang minuman jasmani dari sumur Yakub dan minuman ilahi yang berasal dari Tuhan yang tidak akan membuat haus lagi. Saudaraku yang kekasih, dan kemudian perhatikan perbedaannya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Saudaraku yang kekasih, kita akan menengok perbandingan antara perempuan Samaria yang berdosa tetapi mencari kebenaran dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, seorang tasawuf yang makan pun ada nerimo di hutan nyari belalang atau apapun namanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Apa yang kurang? Yohanes Pembaptis sangat rendah hati. "Dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah. Yohanes melihat Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Yes, and then? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kepadanyalah aku berkenan. Yohanes Pembaptis yang mendengar, yang lain tidak mendengar. Saudaraku yang kekasih, tetapi ketika Yohanes Pembaptis di penjara, tadi sama ya, kalau perempuan Samaria yang berdosa bertemu secara fisik, juga haus pertanyaan atau kebenaran ilahi. Yohanes Pembaptis yang saya pakai kata pengikut tasawuf bisa selabil. Begitu di penjara, dia nyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah Yesus benar Tuhan? Ya kan? Ayat Matius 11 ayat 13 jawab Yesus. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat. Ayat 10. Matius 11 ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Iya, itu yang adalah ukurannya. Kalau Yohanes Pembaptis bisa masuk ikut Kristus, tapi dia tidak menjadi pemimpin. Dan kemudian saya tadi sampaikan, apakah mengubah nasib perbuatan baik? Apa kurang baik? Yohanes Pembaptis, no. Begitu waktu di penjara si
Herodes, kemudian ulang tahun istrinya apa anaknya menari, meminta anaknya meminta hadiah. Siapa namanya, temen kalian itu, Herodes minta supaya udah kamu minta hadiah. Si mamanya, ibunya yang benci banget sama Yohanes Pembaptis bilang, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dibunuhlah Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Memang Yohanes Pembaptis kemudian masuk Firdaus setelah mati. Cuman saya sampaikan tadi catatan bahwa perbuatan baik tidak mengubah nasib. Jawaban dari tadi pertanyaan yang mengatakan orang berbuat baik kok bisa nasibnya buruk. Yes. Saudaraku yang kekasih, juga harus dilihat banyak orang megalomani iman. Pak Matius hebat sekali ya, ditemuin oleh Tuhan Yesus, luar biasa. Saya sampaikan selalu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang kekasih, ketaatan berdasarkan iman, bahwa roh si manusia itu, roh saya dan roh saudara itu sebenarnya udah tahu siapa diri kita, siapa Yesus, siapa bla bla bla, sudah tahu. Dan ketika saudara ingat pelajaran waktu di Eden, maka di sana saudara akan memiliki kemajuan iman. Saudaraku yang kekasih, untuk itu mulailah aktifkan roh saudara. Aktifkan roh saudara. Supaya apa? Supaya saudara mudah masuk kerajaan Allah. Supaya saudara benar-benar berjalan melakukan perbuatan baik dalam strata baik, berkenan, dan sempurna. Karena tahu saudara kebenarannya, ya kan? Tahu kebenarannya, oh ini baik. Saudara bisa memilih dari antara tiga itu. Ketika saudara ada yang sempurna, saudara bisa pilih yang sempurna. Itu gunanya, maka saudara sudah harus mulai memakai apa yang disebut sebagai menghidupkan roh saudara. Matius 4 ayat 25 ya. Matius 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Siapa? Perempuan Samaria berdosa, tetapi karena pencariannya. Ayat sebelumnya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh saudara mendapatkan kebenaran. Hidupkan roh saudara. Kalau belum hidupkan, datang bertobat, berbalik, supaya roh saudara hidup dan dapat berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Kemudian saudara menjadi orang yang memiliki berjalan di dalam perbuatan baik atau ketaatan yang membawa berkat, baik berkat ilahi maupun berkat jasmani. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakku yang sudah menyaksikan, sudah mendengarkan kebenaran ini, mari Tuhan Engkau yang berkati mereka dengan damai sejahtera, sehingga anak-anakku berjalan bersama Tuhan dalam kerajaan Allah, mendapatkan kebenaran dalam perjalanan hidupnya, sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dalam hidupnya, tetapi memiliki banyak kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati.